Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmidia Fitri, NIM 21016037 dari Prodi Pendidikan Bahasa, Sastra, Indonesia dan Daerah. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi yaitu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi tradisional, behavioristik, kognitivistik, dan humanistik. Yang pertama, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi tradisional. A. Tokoh dan ide utama psikologi tradisional. Psikologi tradisional adalah psikologi yang konsep-konsepnya tidak didasarkan atas penerapan metode ilmiah atau scientific method. Menurut Sujana, psikologi sebagai ilmu dimulai tahun 1876 sewaktu Wilhelm Wundt, seorang psikolog pendiri laboratorium psikologi di kota Leipzig, Jerman. Dalam laboratorium itu diteliti 3 permasalahan utama, yakni yang pertama, proses kesadaran serta unsur-unsur yang membentuknya. Yang kedua, cara unsur-unsur itu saling berhubungan. Dan yang ketiga, menentukan hukum atau hubungan unsur-unsur tersebut. Berdasarkan uraian singkat di atas, dapat disimpulkan 2 hal, yaitu yang pertama, psikologi tradisional adalah psikologi yang berkembang sebelum tahun 1879 atau sebelum masa Wundt. Yang kedua, psikologi tradisional belum dapat ditempatkan sebagai ilmu murni karena cenderung bersifat terapan. Psikologi tradisional memiliki cabang-cabang aliran sesuai dengan masa perkembangan teknologi itu sendiri. Menurut Supratman, yaitu yang pertama, psikologi masa Renaissance dan humanistik klasik abad ke-15 dan 16. Yang kedua, psikologi reformatif atau kontra-reformation abad ke-16. Yang ketiga, psikologi zaman realisme abad ke-17. Yang keempat, psikologi zaman rasionalisme abad ke-18. Dan yang kelima, psikologi abad ke-19. Yang pertama, Francisco Bacon adalah seorang negarawan Inggris, filosof, dan ahli ilmu alam. Pengetahuan tentang alam harus dapat digunakan secara praktis dalam kehidupan manusia. Metode yang terbaik bagi manusia adalah metode induksi dengan mengadakan percobaan atau eksperimen-eksperimen. Yang kedua, John Locke adalah seorang tokoh filosof dan pendidik. Sekolah dengan pengajarnya hendaknya disesuaikan dengan kepentingan anak, yaitu kebijakan, kealiman, keberadaban, dan pengetahuan. Tentang pengetahuan, Locke mengatakan bahwa pengetahuan merupakan alat atau dasar bagi manusia untuk menentukan dirinya sendiri, menentukan sikap manusia terhadap agama dan kepercayaan. Yang ketiga, Jean-Jacques Rousseau atau yang dikenal sebagai pakar pendidikan. Menurut Rousseau, seluruh manusia pada dasarnya memiliki kodrat sebagai makhluk yang baik. Apabila manusia itu buruk, maka masyarakatlah yang menyebabkannya. Oleh sebab itu, yang paling penting adalah mengubah dan memelihara lingkungan, termasuk memelihara sumber-sumber daya alam agar dapat tumbuh dan berkembang. B. Metode tata bahasa terjemahan atau Grammar Translation Method. Yang pertama, sejarah singkat. Metode tata bahasa terjemahan atau yang disingkat dengan MTBT tumbuh dan berkembang di kalangan pakar-pakar pembelajaran bahasa Jerman. Tujuan pengembangan metode ini adalah agar siswa mengetahui segala sesuatu berkaitan dengan sesuatu dan pengetahuan tersebut hendaknya melebihi objek itu sendiri. Metode ini akhirnya juga berkembang di Amerika Serikat yang dikenal dengan nama metode Prussia atau Prussian Method. Yang kedua, landasan teori kebahasaan. Tata bahasa yang berkembang pada saat itu jelas tata bahasa Latin. Yang ketiga, landasan teori pembelajaran. Psikologi yang mempengaruhi penyusunan metode tata bahasa terjemahan juga psikologi tradisional, terutama empirisme. 4. Rancangan bangun metode. Karakteristik metode tata bahasa terjemahan adalah yang pertama, tujuan belajar bahasa asing adalah agar seseorang dapat membaca teks-teks bahasa asing. Mengembangkan disiplin mental dan intelektual sebagai efek biologis dari hasil pembelajaran bahasa asing tersebut. 2. Fokus utama pembelajaran bahasa adalah membaca dan menulis. Yang ketiga, pilihan kosakata yang dibelajarkan semata-mata didasari oleh teks-teks bahasa asing yang dibelajarkan. 4. Kalimat merupakan unit pusat pembelajaran bahasa dan penerjemahan. 5. Penekanan pembelajaran juga diletakkan pada keakuratan. 6. Tata bahasa diajarkan secara deduktif, yaitu melalui pemantapan penguasaan kaidah ketatabahasaan pada tahap pertama, kemudian pada tahap berikutnya siswa ditugasi mempraktikkan penerapan kaidah tersebut.
Dan yang ketujuh, siswa-siswa penutur asli bahasa target merupakan media pembelajaran bahasa asing. 4. Pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode tata bahasa terjemahan. Pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode tata bahasa terjemahan jelas bersifat satu arah. Guru merupakan pusat pembelajaran, sedangkan siswa sebagai objek yang harus menempuh kegiatan belajar. C. Metode langsung atau direct method. Yang pertama, sejarah singkat. Pada tahun 1886, didirikan Asosiasi Fonetik Internasional atau The International Phonetic Association atau yang disingkat dengan IPA. Pendirian IPA terutama dimaksud agar bunyi-bunyi bahasa dapat dituliskan secara cepat menggunakan lambang-lambang yang sama. Pendirian IPA juga dimaksud untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu A. Menelan bahasa ucapan dan lisan. B. Mengembangkan pelatihan di bidang fonetik agar siswa memiliki kebiasaan pengucapan yang baik secara mapan. C. Mengembangkan penggunaan teks-teks percakapan dan dialog-dialog untuk memperkenalkan fase-fase percakapan dan idiom-idiom majas. D. Mengembangkan suatu pendekatan induktif dalam pembelajaran tata bahasa. E. Mengembangkan pembelajaran makna-makna baru dengan menempatkannya melalui asosiasi-asosiasi ke dalam bahasa target, bukan ke bahasa ibu atau bahasa yang sudah dikuasai siswa. Salah seorang tokoh linguistik, misalnya Sweet, mengemukakan 4 prinsip pembelajaran bahasa asing, yaitu yang pertama, seleksi yang cermat terhadap apa yang dibelajarkan. Yang kedua, pemberian batas-batas terhadap apa yang akan dibelajarkan. Yang ketiga, penyusunan materi pembelajaran dikaitkan dengan pembinaan 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang keempat, penyusunan materi secara gradual dari tingkat sederhana ke tingkat yang lebih kompleks. Pakar linguistik dari Jerman, yaitu Wilhelm Pieter, menggunakan teori-teori linguistik sebagai landasan pembelajaran bahasa. Menurut Pieter, latihan-latihan yang akurat di bidang fonetik hendaknya memungkinkan guru melafalkan ujaran secara akurat. Pola-pola pengujaran merupakan unsur dasar yang lebih berarti daripada tata bahasa. Pieter, Sweet, dan pembaruan-pembaruan di bidang pembelajaran bahasa meyakini beberapa prinsip pembelajaran bahasa, yaitu yang pertama, bahasa ucapan merupakan bahasa utama dibandingkan dengan bahasa ditulis. Yang kedua, temuan-temuan di bidang fonetik hendaknya diaplikasikan dalam pembelajaran bahasa, dan guru-guru hendaknya memiliki penguasaan memadai di bidang ini. 3. Kata-kata hendaknya ditampilkan dalam kalimat, dan kalimat-kalimat hendaknya dipraktikkan dalam konteks yang bermakna, tidak dibelajarkan secara terisolasi. 4. Kaidah-kaidah ketatabahasaan hendaknya dibelajarkan sesudah siswa terlatih menggunakan butir-butir kebahasaan dalam konteks. 5. Siswa-siswa hendaknya mendengarkan bunyi-bunyi bahasa terlebih dahulu sebelum melihat bentuk-bentuk ketatabahasaan tersebut secara tertulis. 6. Penerjemahan hendaknya dihindari, akan tetapi bahasa ibu hendaknya digunakan untuk menjelaskan kata-kata baru atau mengecek tingkat pemahaman siswa. 2. Landasan teori kebahasaan. Metode yang digunakan Elsevier pada akhirnya dikenal dengan metode alamiah atau natural method. Seorang ahli psikologi dari Jerman, Frei Franke, pada tahun 1884 mengemukakan pendapatnya lewat buku yang dipublikasikannya bahwa cara-cara yang ditempuh Elsevier dapat dibenarkan. Menurut Franke, cara terbaik untuk pembelajaran bahasa kepada siswa adalah dengan menggunakan bahasa tersebut secara aktif dalam ruang kelas. Meskipun demikian, dari segi teori kebahasaan tertentu, tampaknya metode langsung ini berkembang ketika masa peralihan linguistik tradisional ke linguistik struktural, dari psikologi tradisional ke psikologi behavioral. 3. Landasan teori pembelajaran. Langkah-langkah penerapan metode langsung dapat ditelusuri bahwa psikologi yang melandasi pengembangan metode langsung adalah empirisme. Pengajar metode langsung dalam penerapan metodenya berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran. 4. Rancangan bangun pembelajaran. Metode ini juga dikenal di Amerika Serikat dengan nama metode Berlitz. Prinsip-prinsipnya yaitu: yang pertama, pengajar di kelas hendaknya semata-mata menggunakan bahasa target. 2. Hanya kosakata dan kalimat-kalimat yang nyata dipakai dalam kehidupan sehari-hari yang dibelajarkan. 3. Keterampilan berkomunikasi lisan hendaknya dibangun secara gradual dan diorganisasikan di seputar tanya jawab antara guru siswa dalam kelas kecil secara intensif. 4.
Tata bahasa diajarkan secara induktif dari khusus ke umum. 5. Butir-butir pengajaran baru diperkenalkan secara lisan. 6. Kosakata hendaknya diajarkan melalui demonstrasi benda-benda dan gambar-gambar. Kosakata abstrak diajarkan melalui penghubungan dengan ide-ide. 7. Baik pengujaran maupun pemahaman menyimak diajarkan. 8. Penekanan pengajaran diletakkan pada kecepatan pengucapan dan ketatabahasaan. Yang kelima, pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode langsung. Guru ditempatkan sebagai model panutan sekaligus native speaker bahasa target. Pada tahap-tahap berikutnya, setelah guru berpandangan bahwa siswa telah memiliki penguasaan materi secara memadai, barulah dikembangkan interaksi dua arah melalui pendayaan teknik tanya jawab. Yang kedua, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi behavioristik. A. Tokoh dan ide utama psikologi behavioristik. Yang pertama, Edward Lee Trondike. Teori atau hukum-hukum yang dikemukakan Trondike adalah hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat. Hukum ini dinamakan dengan hukum primer. Hukum lain yaitu transfer latihan atau transfer of reasoning disebut sebagai hukum tambahan. Inti dari hukum ini adalah belajar merupakan transfer atau pemindahan dari latihan menjadi suatu kemampuan. Yang kedua, Ivan Pavlov. Konsep-konsep yang dikemukakan Pavlov adalah A. Perangsang tak bersyarat, perangsang alami atau unconditioned stimulus, yaitu perangsang secara alami dapat menimbulkan respon tertentu, misalnya makanan bagi anjing yang dapat menimbulkan keluarnya air liur. B. Perangsang bersyarat atau conditioned stimulus, yaitu perangsang secara alami tidak menimbulkan respon, misalnya suara lonceng yang mampu merangsang keluarnya air liur. C. Respon tak bersyarat atau conditioned respon, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang tak bersyarat. D. Respon bersyarat atau conditioned respon, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang bersyarat. Yang ketiga, B.V. Skinner. B.V. Skinner terkenal dengan teorinya yang dinamakan operant conditioning dan mengemukakan konsep A. Kontrol tingkah laku dan B. Modifikasi tingkah laku. Konsep belajar yang berkaitan dengan pemberian. A. Penguatan, reinforcement diberikan jika tingkah laku individu pada suatu saat sesuai dengan respon yang diharapkan lingkungan, misalnya guru dalam hubungannya dengan siswa. B. Hadiah, reward diberikan jika serangkaian penguatan diterima oleh individu, misalnya siswa dalam hubungannya dengan guru. C. Hukuman, punishment diberikan jika tingkah laku individu ternyata menyimpang dari respon yang diharapkan lingkungan, misalnya guru dalam hubungannya dengan siswa. D. Penundaan, delay diberikan jika lingkungan atau guru meyakini bahwa tingkah laku individu atau siswa yang belum selesai dengan respon yang diharapkan pada masa-masa mendatang dapat berubah. B. Metode audiolingual. Yang pertama, sejarah singkat. Memasuki fase Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat mengembangkan metode pembelajaran bahasa asing yang kemudian dikenal dengan nama metode audiolingual. Metode ini dikenal dengan berbagai nama antara lain Aural Method, New Q, Audiolingual Habitat Theory, Functional Skill Strategy, dan nama Audiolingual Method pertama-tama diperkenalkan oleh Brooks pada tahun 1864. Amerika Serikat mengembangkan metode yang awalnya diberi nama The Army Method ini karena alasan politik dan pertahanan. Yang kedua, landasan teori. Charles Frisch dan Leonard Bloomfield adalah tokoh-tokoh linguistik struktural di Amerika Serikat. Aliran linguistik struktural berkembang pesat pada tahun 1930-an. Setelah perhatian linguis terhadap tata bahasa tradisional menyusut, linguistik struktural juga diwarnai oleh tradisi metodologi antropologi yang berkembang pesat pada masa itu. Tokoh-tokoh seperti Franz Boas, Edward Sapir, dan Benjamin Lee-Whorf merupakan contoh pakar antropologi yang memberikan sumbangan bagi deskripsi bahasa secara struktural. Aliran tata bahasa deskriptif ini disebut juga aliran struktural karena meyakini tiga hal, yaitu A. Unsur-unsur suatu bahasa dapat dipecah-pecah secara linier dengan suatu cara tertentu. B. Fokus bahasa dapat dideskripsikan secara tuntas pada tingkat tertentu dari tataran fonetik, fonemik, morfemik, hingga sintakis. C. Suatu sistem bahasa terletak dalam suatu sistem yang lebih besar yang dapat dipecah-pecah secara struktural. Konsep aliran struktural ini dikemukakan oleh William Moulton, seorang linguis dari Amerika Serikat. Moulton mengungkapkan 5 konsep dasar tentang bahasa, yaitu
A. Bahasa adalah ujaran. Berdasarkan pendekatan tersebut, linguis tradisional memberikan hasil deskripsi bahasanya berdasarkan tulisan-tulisan yang ada, terutama tulisan kesastraan. Sebaliknya, linguis struktural menekankan bahwa bahasa adalah apa yang diucapkan oleh penutur aslinya. B. Bahasa merupakan seperangkat kebiasaan. Keterampilan berbahasa yang meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis merupakan hasil latihan yang tidak sadar maupun yang sadar sehingga membentuk kebiasaan-kebiasaan berbahasa. C. Ajarkan bahasa bukan tentang bahasa. Pendapat ini dilandasi oleh kenyataan pakar pembelajaran bahasa tradisional yang cenderung mengembangkan kemampuan gramatikal siswa serta mengabaikan aspek keterampilan berbahasa. D. Bahasa adalah apa yang diucapkan oleh penutur asal, bukan apa yang dianggap seharusnya dikatakan oleh penutur asli tersebut. E. Struktur suatu bahasa berbeda dengan struktur bahasa lain. Yang ketiga, landasan teori pembelajaran. Ciri-ciri teori behavioristik secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Mementingkan pengaruh lingkungan atau environmentalistik. B. Mementingkan bagian-bagian atau elementaristik. C. Mementingkan peranan reaksi. D. Mementingkan mekanisme terbentuknya hasil belajar. E. Mementingkan pengalaman masa lalu. F. Mementingkan pembentukan kebiasaan. Dan G. Dalam pemecahan permasalahan, manusia dianggap menggunakan konsep trial and error atau coba dan salah, yaitu dari proses mencoba-coba menemukan kesalahan pada akhirnya menemukan sesuatu yang benar. 4. Rancangan bangun. A. Tujuan pembelajaran. Tujuan jangka pendek dirumuskan sebagai berikut. A. Tahap pertama, pengembangan kemampuan reseptif auditif siswa melalui latihan-latihan menyimak. B. Tahap kedua adalah pengembangan kemampuan siswa memproduksi wacana. C. Tahap ketiga, pengembangan kemampuan menulis. Dan D. Tahap keempat, pengembangan kemampuan mengarang. B. Peranan pembelajar, guru, dan materi. Sesuai dengan landasan teori pembelajaran yang beraliran behavioristik, pembelajaran atau siswa cenderung ditempatkan sebagai objek pembelajaran. Pengembangan metode audiolingual ini meyakini bahwa pembelajar pada awalnya berkedudukan pasif yang dikenai pengaruh lingkungan. Oleh sebab itu, pengembangan peran guru atau pengajar sangat menonjol karena berkedudukan sebagai pencipta sekaligus pengembang lingkungan yang memungkinkan siswa menerima serangkaian stimulus. 5. Pengembangan pola interaksi belajar-mengajar dalam penerapan metode audiolingual. Guru masih ditempatkan sebagai model dan panutan bagaimana bertutur menggunakan bahasa target. Pada tahap-tahap berikutnya, setelah guru berpandangan bahwa siswa telah memiliki penguasaan materi secara memadai, barulah dikembangkan interaksi dua arah melalui pendayaan teknik tanya jawab dan penguasaan dialog meskipun itu masih bersifat tekstual belum kontekstual. C. Metode Suggestopedia. Yang pertama, sejarah singkat. Suggestopedia merupakan suatu metode yang dikembangkan oleh pakar psikologi dari Bulgaria, yaitu suatu negara yang terdapat di Eropa Timur. Metode ini dikembangkan oleh Georgi Lazanov, seorang pakar psikologis, namun juga pakar di bidang pendidikan, psikiater, dan ahli fisika. Menurut Stefik, Suggestopedia merupakan seperangkat khusus rekomendasi pembelajaran yang diturunkan dari sugestologi, yang oleh Lazanov dilukiskan sebagai ilmu pengetahuan mengenai telaah terhadap pengaruh yang tidak rasional dan pengaruh yang tidak sadar yang secara kontan ditanggapi oleh insan manusia. Beberapa sifat atau ciri-ciri yang paling mencolok dari Suggestopedia ini adalah dekorasi kelas, perabot-perabot kelas, penataan dan pengaturan ruang kelas yang sedemikian rupa, penggunaan musik, dan perilaku guru sebagai pemegang otoritas. Lazanov dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada satu sektor pun dalam kehidupan ini yang tidak memanfaatkan sugestologi, baik secara sadar maupun tidak, terencana maupun tidak. Ciri sentralisasi atau pemusatan musik dan ritme bagi pembelajaran merupakan ciri yang paling mencolok. Gaston mengemukakan perihal fungsi musik dalam terapi, yaitu yang pertama memberi kemudahan dalam bentuk serta memelihara hubungan pribadi, yang kedua menimbulkan peningkatan harga diri, memulai peningkatan kepuasan penampilan musik, dan yang ketiga menggunakan potensi ritme yang unik dan membangkitkan daya energi dan ketentraman. Yang kedua, landasan teori kebahasaan. Lazanov benar-benar mengacu pada pentingnya mengalami materi bahasa dalam keseluruhan teks yang bermakna. Selain itu, Lazanov mencatat bahwa pembelajaran bahasa merupakan penggunaan metode Suggestopedia, mengarahkan siswa bukan pada penghafalan kosakata dan pemerolehan kebiasaan-kebiasaan tuturan, melainkan untuk dapat berkomunikasi. Yang ketiga, landasan teori pembelajaran.
Pemberian sugesti adalah jantung dari metode Suggestopedia. Lazanov menyatakan bahwa pembelajaran Suggestopedia dengan hipnotis dan bentuk pengawasan pikiran dan ingatan lainnya seperti digunakan dalam terapi-terapi psikologis. Adalah hipnotis dalam terapi psikologis itu kekurangan ras sugestif, dan gagal dalam menciptakan suatu pendirian yang konstan yang dicadangkan melalui psikorelaksasi. Lazanov mengutip pandangan Brankov bahwa komponen yang dianggap sebagai tempat beroperasinya sugesti serta sugesti dan merupakan jalan masuk bagi cadangan ada 6, yaitu yang kelima, pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode langsung. Guru ditempatkan sebagai model panutan sekaligus native speaker bahasa target. Pada tahap-tahap berikutnya, setelah guru berpandangan bahwa siswa telah memiliki penguasaan materi secara memadai, barulah dikembangkan interaksi dua arah melalui pendayaan teknik tanya jawab. Yang kedua, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi behavioristik. Tokoh dan ide utama psikologi behavioristik. Yang pertama, Edward Lee Thorndike. Teori atau hukum-hukum yang dikemukakan Thorndike adalah hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat. Hukum ini dinamakan dengan hukum primer. Hukum lain yaitu transfer latihan atau transfer of reasoning disebut sebagai hukum tambahan. Inti dari hukum ini adalah belajar merupakan transfer atau pemindahan dari latihan menjadi suatu kemampuan. Yang kedua, Ivan Pavlov. Konsep-konsep yang dikemukakan Pavlov adalah perangsang tak bersyarat, perangsang alami atau unconditioned stimulus, yaitu perangsang secara alami dapat menimbulkan respon tertentu, misalnya makanan bagi anjing yang dapat menimbulkan keluarnya air liur. B. Perangsang bersyarat atau conditioned stimulus, yaitu perangsang secara alami tidak menimbulkan respon, misalnya suara lonceng yang mampu merangsang keluarnya air liur. C. Respon tak bersyarat atau conditioned respon, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang tak bersyarat. D. Respon bersyarat atau conditioned respon, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang bersyarat. Yang ketiga, B.V. Skinner. B.V. Skinner terkenal dengan teorinya yang dinamakan operant conditioning dan mengemukakan konsep A. Kontrol tingkah laku dan B. Modifikasi tingkah laku. Konsep belajar yang berkaitan dengan pemberian. A. Penguatan, reinforcement diberikan jika tingkah laku individu pada suatu saat sesuai dengan respon yang diharapkan lingkungan, misalnya guru dalam hubungannya dengan siswa. B. Hadiah, reward diberikan jika serangkaian penguatan diterima oleh individu, misalnya siswa dalam hubungannya dengan guru. C. Hukuman, punishment diberikan jika tingkah laku individu ternyata menyimpang dari respon yang diharapkan lingkungan, misalnya guru dalam hubungannya dengan siswa. D. Penundaan, delay diberikan jika lingkungan atau guru meyakini bahwa tingkah laku individu atau siswa yang belum selesai dengan respon yang diharapkan pada masa-masa mendatang dapat berubah. B. Metode audiolingual. Yang pertama, sejarah singkat. Memasuki fase Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat mengembangkan metode pembelajaran bahasa asing yang kemudian dikenal dengan nama metode audiolingual. Metode ini dikenal dengan berbagai nama antara lain Aural Method, New Q, Audiolingual Habitat Theory, Functional Skill Strategy, dan nama Audiolingual Method pertama-tama diperkenalkan oleh Brooks pada tahun 1864. Amerika Serikat mengembangkan metode yang awalnya diberi nama The Army Method ini karena alasan politik dan pertahanan. Yang kedua, landasan teori. Charles Frisch dan Leonard Bloomfield adalah tokoh-tokoh linguistik struktural di Amerika Serikat. Aliran linguistik struktural berkembang pesat pada tahun 1930-an. Setelah perhatian linguis terhadap tata bahasa tradisional menyusut, linguistik struktural juga diwarnai oleh tradisi metodologi antropologi yang berkembang pesat pada masa itu. Tokoh-tokoh seperti Franz Boas, Edward Sapir, dan Benjamin Lee-Whorf merupakan contoh pakar antropologi yang memberikan sumbangan bagi deskripsi bahasa secara struktural. Aliran tata bahasa deskriptif ini disebut juga aliran struktural karena meyakini tiga hal, yaitu A. Unsur-unsur suatu bahasa dapat dipecah-pecah secara linier dengan suatu cara tertentu. B. Fokus bahasa dapat dideskripsikan secara tuntas pada tingkat tertentu dari tataran fonetik, fonemik, morfemik, hingga sintakis. C. Suatu sistem bahasa terletak dalam suatu sistem yang lebih besar yang dapat dipecah-pecah secara struktural. Konsep aliran struktural ini dikemukakan oleh William Moulton, seorang linguis dari Amerika Serikat. Moulton mengungkapkan 5 konsep dasar
tentang bahasa yaitu A. Bahasa adalah ujaran. Berdasarkan pendekatan tersebut, linguis tradisional memberikan hasil deskripsi bahasanya berdasarkan tulisan-tulisan yang ada, terutama tulisan kesastraan. Sebaliknya, linguis struktural menekankan bahwa bahasa adalah apa yang diucapkan oleh penutur aslinya. B. Bahasa merupakan seperangkat kebiasaan. Keterampilan berbahasa yang meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis merupakan hasil latihan yang tidak sadar maupun yang sadar sehingga membentuk kebiasaan-kebiasaan berbahasa. C. Ajarkan bahasa bukan tentang bahasa. Pendapat ini dilandasi oleh kenyataan pakar pembelajaran bahasa tradisional yang cenderung mengembangkan kemampuan gramatikal siswa serta mengabaikan aspek keterampilan berbahasa. D. Bahasa adalah apa yang diucapkan oleh penutur asal, bukan apa yang dianggap seharusnya dikatakan oleh penutur asli tersebut. E. Struktur suatu bahasa berbeda dengan struktur bahasa lain. Yang ketiga, landasan teori pembelajaran. Ciri-ciri teori behavioristik secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Mementingkan pengaruh lingkungan atau environmentalistik. B. Mementingkan bagian-bagian atau elementaristik. C. Mementingkan peranan reaksi. D. Mementingkan mekanisme terbentuknya hasil belajar. E. Mementingkan pengalaman masa lalu. F. Mementingkan pembentukan kebiasaan. Dan G. Dalam pemecahan permasalahan, manusia dianggap menggunakan konsep trial and error atau coba dan salah, yaitu dari proses mencoba-coba menemukan kesalahan pada akhirnya menemukan sesuatu yang benar. 4. Rancangan bangun. A. Tujuan pembelajaran. Tujuan jangka pendek dirumuskan sebagai berikut. A. Tahap pertama, pengembangan kemampuan reseptif auditif siswa melalui latihan-latihan menyimak. B. Tahap kedua adalah pengembangan kemampuan siswa memproduksi wacana. C. Tahap ketiga, pengembangan kemampuan menulis. Dan D. Tahap keempat, pengembangan kemampuan mengarang. B. Peranan pembelajar, guru, dan materi. Sesuai dengan landasan teori pembelajaran yang beraliran behavioristik, pembelajaran atau siswa cenderung ditempatkan sebagai objek pembelajaran. Pengembangan metode audiolingual ini meyakini bahwa pembelajar pada awalnya berkedudukan pasif yang dikenai pengaruh lingkungan. Oleh sebab itu, pengembangan peran guru atau pengajar sangat menonjol karena berkedudukan sebagai pencipta sekaligus pengembang lingkungan yang memungkinkan siswa menerima serangkaian stimulus. 5. Pengembangan pola interaksi belajar-mengajar dalam penerapan metode audiolingual. Guru masih ditempatkan sebagai model dan panutan bagaimana bertutur menggunakan bahasa target. Pada tahap-tahap berikutnya, setelah guru berpandangan bahwa siswa telah memiliki penguasaan materi secara memadai, barulah dikembangkan interaksi dua arah melalui pendayaan teknik tanya jawab dan penguasaan dialog meskipun itu masih bersifat tekstual belum kontekstual. C. Metode Suggestopedia. Yang pertama, sejarah singkat. Suggestopedia merupakan suatu metode yang dikembangkan oleh pakar psikologi dari Bulgaria, yaitu suatu negara yang terdapat di Eropa Timur. Metode ini dikembangkan oleh Georgi Lazanov, seorang pakar psikologis, namun juga pakar di bidang pendidikan, psikiater, dan ahli fisika. Menurut Stefik, Suggestopedia merupakan seperangkat khusus rekomendasi pembelajaran yang diturunkan dari sugestologi, yang oleh Lazanov dilukiskan sebagai ilmu pengetahuan mengenai telaah terhadap pengaruh yang tidak rasional dan pengaruh yang tidak sadar yang secara kontan ditanggapi oleh insan manusia. Beberapa sifat atau ciri-ciri yang paling mencolok dari Suggestopedia ini adalah dekorasi kelas, perabot-perabot kelas, penataan dan pengaturan ruang kelas yang sedemikian rupa, penggunaan musik, dan perilaku guru sebagai pemegang otoritas. Lazanov dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada satu sektor pun dalam kehidupan ini yang tidak memanfaatkan sugestologi, baik secara sadar maupun tidak, terencana maupun tidak. Ciri sentralisasi atau pemusatan musik dan ritme bagi pembelajaran merupakan ciri yang paling mencolok. Gaston mengemukakan perihal fungsi musik dalam terapi, yaitu yang pertama memberi kemudahan dalam bentuk serta memelihara hubungan pribadi, yang kedua menimbulkan peningkatan harga diri, memulai peningkatan kepuasan penampilan musik, dan yang ketiga menggunakan potensi ritme yang unik dan membangkitkan daya energi dan ketentraman. Yang kedua, landasan teori kebahasaan. Lazanov benar-benar mengacu pada pentingnya mengalami materi bahasa dalam keseluruhan teks yang bermakna. Selain itu, Lazanov mencatat bahwa pembelajaran bahasa merupakan penggunaan metode Suggestopedia, mengarahkan siswa bukan pada penghafalan kosakata dan pemerolehan kebiasaan-kebiasaan tuturan, melainkan untuk dapat berkomunikasi. Yang ketiga, landasan teori pembelajaran.
Pemberian sugesti adalah jantung dari metode Suggestopedia. Lazanov menyatakan bahwa pembelajaran Suggestopedia dengan hipnotis dan bentuk pengawasan pikiran dan ingatan lainnya seperti digunakan dalam terapi-terapi psikologis. Adalah hipnotis dalam terapi psikologis itu kekurangan ras sugestif dan gagal dalam menciptakan suatu pendirian yang konstan yang dicadangkan melalui psikorelaksasi. Lazanov mengutip pandangan Brankov bahwa komponen yang dianggap sebagai tempat beroperasinya sugesti serta sugesti dan merupakan jalan masuk bagi cadangan ada 6, yaitu A. Wibawa. Lazanov meyakini bahwa bahasa yang bernada ilmiah, data pengalaman yang positif, dan guru yang berwibawa menegakkan suatu sistem ritual secara otoritas sangat menarik dan memikat bagi kebanyakan pembelajar. B. Sifat kekanak-kanakan. Kesetaraan guru itu sangat penting membantu siswa lebih berpeluang besar memperoleh kembali kepercayaan diri, spontanitas, dan penerimaan terhadap sang guru pada diri siswa. C. Sumber ganda. Hal-hal yang terkait dengan penciptaan serta pengembangan lingkungan fisik seperti dekorasi kelas yang ceria, latar belakang musik, potongan kursi, dan pribadi pengajar dianggap sama pentingnya dengan materi pengajar itu sendiri. D. Intonasi, irama, dan konsep pseudopasif. Menurut teori Suggestopedia, berbagai nada dan irama yang mengiringi materi yang disajikan turut membantu menghindarkan dan menghilangkan rasa bosan dan jenuh yang timbul akibat kemonotonan dalam hal ulangan, dramatisasi, dan pemahaman tentang makna terhadap materi. 4. Rancangan bangun. A. Tujuan penggunaan metode ini adalah menyampaikan keterampilan berbicara dengan lebih baik dan secara cepat. B. Silabus. Pola kerja penggunaan metode Suggestopedia dapat dikembangkan secara per unit maupun secara keseluruhan. Studi per unit dapat diatur sekitar 3 hari. Hari pertama berlangsung selama setengah hari, hari kedua penuh, dan hari ketiga kembali ke setengah hari. C. Tipe-tipe kegiatan pembelajaran dan pengajaran. Terhadap setiap unit baru, kegiatan pertama adalah siswa melihat mendiskusikan unit tersebut dengan guru. Kegiatan kedua, para siswa dengan santai dan bersandar pada kursi mendengarkan guru membacakan teks dengan cara tertentu. Kegiatan ketiga, bahan atau teks itu diperankan oleh instruktur dengan gaya dramatik selaras dengan latar belakang bentuk musik tertentu yang telah diberikan sebelumnya. D. Peranan pembelajar. Sifat keikutsertaan siswa dalam pembelajaran bahasa melalui penerapan metode Suggestopedia adalah sukarela. E. Peran pengajar. Dalam metode Suggestopedia, peran utama pengajar adalah menciptakan situasi-situasi yang merupakan wadah pembelajaran untuk dapat disugesti dengan baik. Menurut Lazanov, beberapa perilaku guru yang diharapkan dalam metode ini. A. Yang pertama, tunjukkanlah kepercayaan penuh pada metode ini. Yang kedua, perlihatkanlah perilaku yang tidak mudah puas dalam hal tata krama dan dalam berpakaian. 3. Aturlah secara cepat dan perhatikanlah dengan cermat tahap-tahap proses awal pengajaran, misalnya pemilihan dan penayangan musik serta ketetapan musik. 4. Pemeliharaan sikap serius dan sungguh-sungguh terhadap pembelajaran tersebut. 5. Berikanlah tes dan berikanlah respon secara bijaksana terhadap makalah-makalah yang jelek. 6. Berikanlah penekanan terhadap sikap-sikap global terhadap materi. 7. Berikanlah kegairaan dan keentusiasme yang sopan. F. Peranan materi pembelajaran. Bahan atau materi pembelajaran dalam penerapan Suggestopedia terdiri dari materi penunjang langsung, terutama teks dan rekaman, dan materi penunjang tidak langsung, misalnya peralatan-peralatan tetap dalam kelas dan musik. G. Prosedur penerapan metode Suggestopedia. Kelas bahasa 4 jam melalui 3 bagian yang berbeda. Bagian pertama disebut dengan bagian tinjauan lisan. Di sini bahan yang akan dipelajari dipakai untuk diskusi oleh guru dan siswa. Dalam bagian kedua, barulah bahan disajikan dan didiskusikan. Bagian ketiga dikenal dengan fase pertemuan untuk mencoba berhubungan dengan roh orang mati, dan pemutaran musik merupakan suatu ciri khas yang membuat metode Suggestopedia sangat terkenal. 6. Kemungkinan penerapan metode Suggestopedia dalam pembelajaran bahasa Indonesia. A. Metode Suggestopedia atau sering disebut dengan metode Lazanov merupakan suatu metode pembelajaran bahasa atas beberapa disiplin ilmu. B. Ciri yang paling mencolok metode Suggestopedia adalah penggunaan musik dan ritme bagi pembelajaran. C. Memperhatikan teori bahasa sebagai salah satu bagian pendekatan metode Suggestopedia, tampaklah bahwa yang dipelajarinya sebagai alat komunikasi.
D. Dalam mendesain atau merancang penggunaan metode Suggestopedia, hendaknya diperhatikan tujuan, silabus, tipe kegiatan belajar mengajar, peranan pengajar, dan peran materi pengajar. E. Prosedur penerapan metode Suggestopedia terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan kemampuan siswa berbahasa lisan. Bagian kedua bersifat pemahaman dengan cara berdiskusi, dan bagian ketiga merupakan meditasi dan pemutaran musik. 3. Metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi kognitivistik. A. Tokoh dan ide utama psikologi kognitivistik. Yang pertama, Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, proses belajar sebenarnya terdiri atas 3 tahapan, yaitu proses asimilasi adalah proses penyatuan informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam benak individu atau siswa. Yang kedua, proses akomodasi adalah penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru. Dan yang ketiga, proses ekuilibrasi adalah penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Menurut Piaget, proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui individu atau siswa. Yang dalam hal ini, Piaget membaginya menjadi 4 tahap, yaitu tahap sensorimotor, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Yang kedua, David Ausubel. Menurut Ausubel, individu akan belajar dengan baik jika apa yang disebut pengatur kemajuan belajar atau advanced organizer didefinisikan dan diopresentasikan dengan baik dan tepat kepada individu atau siswa. Ausubel percaya bahwa advanced organizer dapat memberi 3 macam manfaat, yaitu yang pertama, dapat menyediakan suatu kerangka konseptual untuk memberikan pengajaran yang akan dipelajari individu atau siswa. Yang kedua, dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antar apa yang sedang dipelajari siswa atau mahasiswa saat ini dengan apa yang akan dipelajari sedemikian rupa. Dan yang ketiga, mampu membantu individu atau siswa untuk memahami bahan pembelajaran secara lebih mudah. Yang ketiga, Jerome Bruner. Bruner mengusulkan teorinya yang disebut dengan free discovery learning. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru atau pengajar memberi kesempatan kepada siswa atau individu untuk menentukan suatu aturan, termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya, melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumbernya. 4. Kritik terhadap teori kognitif. Teori kognitif, terutama teori yang dikemukakan oleh Piaget, sering dikritik karena sukar dipraktikkan, terutama di tingkat-tingkat lanjut. B. Metode alamiah. Yang pertama, sejarah singkat. Pada tahun 1877, Terry Terrell, seorang guru bahasa Spanyol di California, mempublikasikan sebuah rancangan bagi filsafat pengajaran bahasa yang disebut dengan pendekatan alamiah. Menurut Terrell, pendekatan tersebut merupakan suatu usaha untuk merancang pengajaran bahasa yang menggunakan prinsip-prinsip alamiah yang diperoleh melalui penelitian tentang pemerolehan bahasa kedua. Ada 2 butir pandangan Terrell dan Krashan yang relatif berbeda dengan pakar pembelajaran bahasa saat itu. Yang pertama, Terrell dan Krashan cenderung menyatakan maka pendekatan pembelajaran yang dirancang itu bersifat tradisional. Yang kedua, Terrell dan Krashan tidak mempermasalahkan istilah pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Yang kedua, landasan teori kebahasaan. Terrell dan Krashan memandang bahasa memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, landasan teori pembelajaran. Berdasarkan temuan penelitian, diajukan 5 hipotesis tentang pembelajaran bahasa. Yang pertama, hipotesis pemerolehan atau pembelajaran bahasa. Menempuh 2 cara, yaitu pemerolehan bahasa identik dengan bagaimana cara seorang anak menguasai bahasa ibu dan bahasa pertama. Pembelajaran bahasa identik dengan proses artifisial untuk mengembangkan kemampuan siswa menguasai suatu bahasa target. Yang kedua, hipotesis pemantauan. Hipotesis pemantauan menyatakan bahwa proses pemerolehan sistem linguistik akan berlangsung jika pembelajaran terlibat dalam kegiatan bertutur ketika komunikasi menggunakan bahasa target berlangsung. Pemicu pekerjaan monitor akan berkembang jika dipenuhi 3 syarat, yaitu A. Waktu pembelajaran hendaknya merasa memiliki waktu yang cukup untuk memilih dan menerapkan aturan ketatabahasaan yang telah dipelajari. B. Berpusat pada bentuk bahasa pembelajaran hendaknya difokuskan pada ketetapan bentuk tuturan. Dan C. Pengetahuan tentang aturan pembelajaran harus telah memiliki pengetahuan yang memadai tentang aturan ketatabahasaan. Yang ketiga, hipotesis urutan alamiah menyatakan bahwa pemerolehan struktur gramatik berlangsung dalam urutan-urutan yang dapat diramalkan. Yang keempat, hipotesis masukan.
Hipotesis ini terkait dengan 4 hal, yaitu A. Hipotesis masukan hanya berkaitan dengan proses pemerolehan bahasa, bukan pembelajaran bahasa. B. Cara terbaik seseorang menguasai bahasa adalah dengan jalan memahami masukan yang memiliki tingkat kesukaran tertentu di atas tingkat kepuasan struktur yang dimiliki orang itu. Rumusan yang lazim digunakan adalah 1 plus I menunjukkan tingkat penguasaan struktur yang telah dimiliki individu atau siswa, sedangkan I adalah tingkat kesukaran yang baru yang hendaknya dapat dalam masukan atau input. C. Kemampuan berbicara secara cermat tidak akan berkembang secara mendadak, melainkan melalui proses bertahap, terutama setelah individu atau siswa telah memiliki kompetensi linguistik yang memadai, yang terutama disebabkan oleh adanya masukan-masukan yang terpahami. Dan yang D. Jika secara berkelanjutan individu atau siswa memperoleh masukan yang terpahami secara memadai, maka konsep 1 tambah I akan berkembang secara otomatis. 5. Hipotesis saringan afektif. Melalui penelitian ini dirumuskan ada 3 variabel sikap yang mempengaruhi pemerolehan bahasa: A. Motivasi, B. Ras percaya diri, dan C. Kecemasan. Ada 4 implikasi, yaitu sebagai berikut. 1. Dalam proses pembelajaran bahasa, diharapkan guru atau lingkungan mampu menyajikan masukan yang terpahami sebanyak mungkin. 2. Bantuan terhadap siswa atau individu atau pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan memahami sangat diharapkan. 3. Fokus pembelajaran bahasa dalam kelas hendaknya adalah aktivitas menyimak dan membaca, sedangkan kemampuan berbicara dan menulis akan berkembang secara perlahan dan berkelanjutan sejalan dengan kemampuan memahami itu. Dan yang keempat, untuk memperendah saringan afektif, pembelajar atau siswa hendaknya selalu diarahkan untuk terlibat dalam komunikasi yang bermakna, bukan pada bentuk-bentuk bahasa. 4. Rancangan bangun metode. A. Tujuan pengembangan bahasa adalah mengembangkan kemampuan siswa atau individu mendayagunakan bahasa secara fungsional dalam situasi yang telah direncanakan. Silabus. Krashen dan Terrell menggunakan 2 sudut pandang. Pertama, kedua pakar ini merumuskan tujuan-tujuan khusus pembelajaran. Contoh rumusan tujuan: yang pertama, keterampilan dasar komunikasi personal, menyimak, misalnya menyimak pengumuman di tempat-tempat umum. Yang kedua, keterampilan dasar komunikasi personal, menulis, misalnya membaca dan menulis surat pribadi. Yang ketiga, keterampilan belajar akademis, lisan, misalnya menyimak ceramah. Dan yang keempat, keterampilan belajar akademis tertulis, misalnya mencatat penjelasan guru. Kedua, tujuan pembelajaran bahasa akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. C. Tipe-tipe kegiatan pembelajaran dan pengajaran. Tutur guru berpusat pada benda-benda yang terdapat dalam ruang kelas, termasuk gambar-gambar, identik dengan penerapan metode langsung. D. Peranan pembelajar. Pada garis besarnya, peranan siswa dalam pembelajaran bahasa adalah mengembangkan tanggung jawab. Tanggung jawab itu meliputi: yang pertama, pengembangan informasi berkaitan dengan tujuan-tujuan khusus yang hendak dicapai, sehingga aktivitas pemerolehan bahasa berpusat pada topik dan situasi yang paling dibutuhkan siswa itu sendiri. Yang kedua, mengambil peran aktif dalam memahami masukan-masukan yang diberikan guru dan lingkungan. Mereka harus mentaati aturan-aturan pembelajaran yang telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga, memutuskan sendiri kapan memulai mengembangkan kemampuan produktivitasnya, berbicara dan menulis. Dan yang keempat, ketika dalam pembelajaran dilaksanakan latihan-latihan, siswa harus mengambil peran aktif, termasuk menemukan jumlah waktu latihan, aspek yang dilatih, bahkan peran dalam proses pengoreksasian atau evaluasi hasil latihan. E. Peranan pengajar. Pertama, guru merupakan sumber primer mengadakan masukan-masukan yang terpahami bagi siswa dalam kelas. Kedua, guru bertanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara iklim kelas sehingga terjalin hubungan antar siswa dan antar guru siswa yang ramah serta tidak menimbulkan ketegangan dan kecemasan. Yang ketiga, guru bertanggung jawab untuk menciptakan berbagai aktivitas pembelajaran dalam kelas sehingga menarik minat siswa. F. Peran materi pembelajaran. Peran utama materi pembelajaran dalam penerapan metode alamiah adalah pencetus aktivitas komunikasi dalam kelas sesuai dengan konteks dan aspek-aspek ekstralinguistik lainnya, sehingga aktivitas itu merupakan masukan yang berarti dan terpahami siswa. G. Prosedur pembelajaran. Untuk memperjelas pengadopsian berbagai metode dalam penerapan metode alamiah, berikut ini dicontohkan serangkaian prosedur pembelajaran bahasa. Yang pertama, diawali dengan pendayaan metode respon fisik total. Guru memberikan perintah-perintah sederhana, misalnya dalam bahasa Inggris, stand up please, sit down please, dan sebagainya. Yang kedua,
Menggunakan metode respon fisik total, misalnya untuk mengerjakan serangkaian objek, sebagai contoh batang tubuh manusia. Yang ketiga, menggunakan metode respon fisik total. Guru memberikan perintah-perintah yang semakin kompleks. Dan yang keempat, menggunakan metode komunikatif. Guru meningkatkan kompleksitas pembelajaran sehingga apa yang telah diketahui siswa dikaitkan dengan konteks yang nyata. Yang kelima, penggunaan metode langsung. Guru mengambil media visual, misalnya majalah. 6. Guru mengkombinasikan metode respon fisik total dan metode langsung. Sebagai contoh, guru menugasi seorang siswa untuk menentukan sebuah objek dalam majalah. Yang ketujuh, guru kembali mengkombinasikan metode respon fisik total dengan menggunakan metode komunikatif, misalnya menugasi seluruh siswa dalam kelas untuk melakukan aktivitas tertentu ketika salah seorang siswa menunjuk gambar dalam majalah. 8. Guru mendayakan gambar-gambar dalam majalah tadi untuk memancing aktivitas produktif. Sebagai contoh, guru menunjuk sebuah gambar dalam majalah, kemudian menugasi salah seorang siswa untuk mendeskripsikan secara verbal gambar yang ditunjuk guru itu. 5. Pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode alamiah. Pertama, pola IBM dalam MS cenderung lebih bersifat artifisial atau buatan karena dikondisikan melalui aktivitas belajar, sedangkan IBM dalam MAL lebih bersifat alamiah karena guru mengkoordinasikan agar siswa lebih banyak terlibat dalam proses pemerolehan bahasa. Kedua, pola IBM dalam MS cenderung lebih tertib karena otoritas guru cukup menonjol. Sementara itu, pola IBM dalam MAL cenderung tergantung pada kondisi siswa, termasuk di dalamnya kualitas saringan efektif yang dikembangkan siswa. B. Metode kompetensi komunikatif. Pendekatan komunikatif. Nunan mengungkapkan bahwa untuk memahami pendekatan komunikatif hendaknya dipenuhi 8 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori bahasa yang aktual meyakini bahwa pada hakikatnya bahasa itu merupakan suatu sistem yang mengekspresikan makna. Yang kedua, teori belajar yang aktual didasari pada anggapan bahwa proses belajar bahasa lebih efektif apabila diajarkan secara informal melalui komunikasi langsung di dalam bahasa yang sudah dipelajari. Yang ketiga, tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran yang berdasarkan pendekatan komunikatif merupakan tujuan yang lebih mencerminkan kebutuhan siswa. Maka tujuan umum pembelajaran bahasa ialah mengembangkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi, kompetensi, dan performasi komunikatif. Yang keempat, silabus harus disusun searah dengan pembelajaran yang harus diperhatikan, terutama adalah kebutuhan para pembelajar. Yang kelima, tipe kegiatan pembelajaran diajarkan dalam situasinya. Komunikasi nyata dapat berupa kegiatan tukar informasi, negosiasi makna, atau kegiatan berintegrasi. Yang keenam, peranan siswa tidak hanya menguasai bentuk-bentuk struktur atau bahasa, tetapi sekaligus menguasai bentuk-bentuk dan makna-maknanya dalam kaitan dengan konteks pemakaian. 7. Guru hendaknya mampu mengemban peran sebagai fasilitator proses komunikasi partisipan, tugas, dan teks, penganalisian kebutuhan konselor dan manajer proses belajar. 8. Materi pembelajar hendaknya disusun dan disajikan dalam peranannya sebagai pendukung usaha meningkatkan kemahiran dalam tindakan komunikasi yang menyatakan materi berfungsi sebagai sarana yang sangat penting dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Selain mengungkapkan 8 hal di atas, secara umum Nunan menyatakan bahwa pendekatan komunikatif hendaknya didasarkan atas kurikulum yang berpusat pada siswa, bukan kurikulum yang berpusat pada materi. Yang pertama, pengertian dan konsep pendekatan komunikatif. Konsep komunikatif diangkat dari dikotomi Chomsky yang membedakan komponen bahasa menjadi dua bagian, kompetensi dan performasi atau unjuk rasa. Chomsky membedakan konsep performasi dan kompetensi dalam dua versi, yaitu versi kuat dan versi lemah. Yang dimaksud dengan versi lemah menurut Chomsky adalah pembedaan kemampuan kompetensi dengan performasi pada diri seseorang. Kompetensi komunikatif adalah keterkaitan dan intelerasi antara kompetensi gramatikal atau pengetahuan tentang kaidah-kaidah gramatikal dengan kompetensi sosiolinguistik atau pengetahuan tentang aturan-aturan penggunaan bahasa. Konsep yang dikemukakan oleh Campbell dan Wallace, Haimnen dan Muby bahwa kompetensi komunikatif meliputi A. Kompetensi gramatikal, B. Kompetensi sosiolinguistik, C. Kompetensi kewacanaan, dan D. Kompetensi strategi. Secara garis besarnya, terdapat 3 pendapat tentang keterkaitan antara kemampuan berbahasa dengan kemampuan berpikir, yaitu A. Kemampuan berbahasa tidak memiliki hubungan dengan berpikir, B. Kemampuan berbahasa pada dasarnya identik dengan berpikir,
C. Kemampuan berbahasa dan kemampuan berpikir memiliki keterkaitan, akan tetapi antara keduanya tidak identik. Laret menyatakan bahwa manusia tidak hanya berpikir dengan otaknya, akan tetapi juga bahasanya. P. Ali dan kawan-kawan yang merujuk hasil penelitian Bullock pada tahun 1975 menyimpulkan bahwa bahasa merupakan faktor utama dalam proses pembelajaran dan pengembangan kemampuan kognisi. 2. Latar belakang perkembangan pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif. Menurut Imran, permunculan atau perkembangan pendekatan pembelajaran bahasa komunikasi dilatar belakangi sekurang-kurangnya oleh 3 disiplin ilmu. A. Psikologi, khususnya psikologi belajar. B. Linguistik, khususnya linguistik deskriptif. Dan C. Sosiolinguistik dan psikolinguistik. Ali mengemukakan asumsi psikologi yang melatar belakangi pertumbuhan dan perkembangan pendekatan komunikasi adalah sebagai berikut. Pertama, keseluruhan lebih berarti dari penjumlahan bagian-bagian. Kedua, belajar adalah tanggung jawab siswa. Ketiga, bagaimana sebenarnya kita belajar bahasa sehingga mahir. Hal ini terjadi secara tidak sadar. Keempat, belajar akan lebih efektif jika siswa mengetahui apa yang dilakukannya dan mengapa hal itu dilakukan, sebab sikap memegang peranan penting dalam keberhasilan belajar. Kelima, tidak semua kesalahan merupakan kesalahan. 3. Penerapan metode pembelajaran bahasa komunikasi dalam proses belajar mengajar bahasa Indonesia. A. Ciri-ciri penerapan pendekatan pembelajaran komunikatif. Bumfried dan Finch-Haro pada tahun 1983 mengemukakan ciri-ciri pendekatan komunikatif tersebut adalah sebagai berikut. A. Makna merupakan hal terpenting. B. Percakapan kalau digunakan harus berpusat di sekitar fungsi-fungsi komunikatif dan tidak dilafalkan secara normal. C. Kontekstualisasi merupakan premis utama. D. Belajar bahasa berarti berkomunikasi. E. Komunikasi efektif dianjurkan. F. Latihan penobian drill diperbolehkan tetapi jangan terlalu memberatkan. G. Ucapan yang dapat dipahami sangat diutamakan. H. Setiap alat bantu pembelajaran di pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif tentang teori deskriptif bahasa adalah A. Bahasa merupakan suatu sistem yang tidak terpisah atau terikat dengan konteks sosial. B. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari, orang lebih memusatkan perhatian pada arti, bukan bentuk bahasa. Dan C. Dalam sistem bahasa ada 2 aspek kemampuan yang perlu dibedakan, yaitu kompetensi dan performasi. B. Peranan pembelajar dalam proses belajar mengajar. Rubin dan Thompson mengemukakan bahwa ciri-ciri pembelajar sesuai dengan konsep pendekatan pembelajaran komunikatif adalah sebagai berikut. A. Selalu berkeinginan untuk menafsirkan sesuatu. B. Berkeinginan agar bahasa yang digunakan selalu komunikatif. C. Pembelajar tidak merasa malu jika berbuat kesalahan dalam berkomunikasi. D. Selalu menyesuaikan bentuk dan makna dalam komunikasi. E. Frekuensi latihan berbahasa relatif tinggi. Dan F. Selalu memantau ujaran sendiri dan ujaran penutur lain untuk mengetahui apakah pola-pola bahasa yang dilahirkan tersebut berterima dalam masyarakat bahasa. C. Peran guru dalam proses belajar mengajar. Kandlin menyebutkan 2 peranan guru dalam proses belajar mengajar berdasarkan pendekatan komunikatif, yaitu A. Pemberian kemudahan dalam proses komunikasi antar sesama partisipan dalam kelas dan antar partisipan dengan kegiatan pembelajar serta teks atau materi. B. Sebagai partisipan mandiri dalam kelompok belajar mengajar. D. Metodologi teknik pembelajaran bahasa berdasarkan pendekatan komunikatif. Menurut Harry Guntur Trigan, metode-metode pembelajaran bahasa komunikatif dilandasi oleh teori pembelajaran yang mengacu pada 3 prinsip. Prinsip-prinsip tersebut adalah A. Prinsip komunikasi, kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang melibatkan komunikasi nyata mampu mengembangkan proses pembelajaran. B. Prinsip tugas, kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas tempat dipakainya bahasa untuk melaksanakan tugas-tugas yang bermakna mampu mengembangkan proses pembelajaran. Dan C. Prinsip kebermaknaan, bahasa yang bermakna bagi pembelajar turut mengembangkan proses pembelajaran. E. Peran materi pembelajar. Ada 3 jenis materi yang perlu dipertimbangkan sebagai bahan pembelajaran. Materi berdasarkan teks adalah materi yang diambil langsung dari teks-teks yang sudah ada. Yang kedua, materi berdasarkan tugas adalah materi yang dibawa atau ditemukan siswa. Yang ketiga, materi berdasarkan bahan otentik atau materi yang bersifat non-tekstual. 4. Pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode komunikatif. Pertama, PK dimaksud untuk menjembatani kenyataan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi di luar kelas dengan di dalam kelas.
Kedua, peran materi pembelajaran sebagai alat pemicu proses belajar mengajar, bukan sebagai bahan yang harus dihafal siswa. Yang keempat, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi humanistik. Meskipun teori dalam psikologi ini sangat menekankan pentingnya isi daripada proses belajar, dalam kenyataan teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuk yang paling ideal. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.